Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmisari dengan NIM 18233088. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai etika dan pengambilan keputusan dalam mata kuliah Etika Perpajakan dengan dosen Ibu Cici Andriani SEMM dari Prodi D3 Pelajaran Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Etika di dalam pengambilan keputusan ini ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peran kepemimpinan atau peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan yang beretika. Yang keempat, pengambilan keputusan di dalam bidang perpajakan. Dan yang kelima, ada contoh kasus yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari keputusan. Keputusan adalah penelusuran suatu masalah yang berawal dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, hingga terbentuknya suatu kesimpulan atau rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang akan menjadi atau yang dipergunakan di dalam pengambilan keputusan nantinya. Ada beberapa syarat dalam pengambilan keputusan menurut Brooks tahun 2006. Yang pertama yaitu berusaha mengakomodasi kepentingan mereka atau disebut juga dengan well-offness. Kemudian syarat yang kedua, mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban dan keuntungan atau fairness. Kemudian yang ketiga, memperhatikan hak asasi manusia atau rights. Kemudian ada 4 cara atau proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligence. Intelligence yaitu proses pengumpulan informasi-informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua desain. Desain yaitu tahap perencanaan solusi terhadap masalah atau alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga choice. Choice yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada dan memilih cara terbaiknya. Yang keempat implementasi. Implementasi yaitu pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Ada 4 pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan manfaat atau utilitarian approach, yaitu keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya. Kemudian pendekatan kedua yaitu individualisme approach atau pendekatan individual. Konsep etika ini menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya akan mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, moral right approach atau pendekatan moral. Konsep etika ini yang memandang bahwa keputusan-keputusan yang bermoral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia dan dari mereka tersebutlah dipengaruhi keputusan tersebut. Yang keempat, justice approach atau pendekatan keadilan. Dalam pendekatan ini, keputusan-keputusan bermoral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran dan tidak memihak. Artinya ada keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan kompensatory. Selanjutnya, materi yang kedua, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pemimpin berperan strategis atau sebagai sentral dalam pengambilan keputusan. Di dalam konsep decision maker, pemimpin memiliki gaya kepemimpinan tersendiri dalam mengambil keputusan. Nah, dalam hal inilah pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan berdasarkan dengan gaya kepemimpinannya, yang penting sesuai dengan situasi dan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan. Lanjut materi yang ketiga, mengenai kepemimpinan yang beretika. Pemimpin dikatakan beretika apabila yang pertama memiliki karakter yang baik, serta mampu menuntun atau memimpin bawahannya. Yang kedua, mampu mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan, pengalaman, serta pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan karyawan melalui jenjang karir yang jelas. Yang keempat, memahami nilai-nilai dan persepsi karyawan. Yang kelima, menghindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara karyawan dengan pemimpin. Yang kelima atau yang keenam,
memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan dengan tetap memberikan bimbingan-bimbingan serta pengarahan. Yang ketujuh, menciptakan bentuk manajemen partisipasi sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi atau partisipasi karyawan. Kemudian yang terakhir, menanamkan visi dan misi perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai pengambilan keputusan di dalam bidang perpajakan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan di sektor publik memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasi bobot. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, analisis alternatif. Yang keenam, memilih alternatif yang sesuai atau yang terbaik. Yang ketujuh, implementasi alternatif. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi keputusan. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai contoh kasus. Proses pengambilan keputusan dalam kasus restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Proses pengambilan keputusan diawali dengan identifikasi masalah dalam organisasi DJP. Dalam hal ini, DJP memiliki kewenangan untuk mendesain struktur, mengalokasi anggaran, merekrut atau memberhentikan, serta menegosiasi gaji sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Krisis ekonomi tersebut dinilai menghambat fleksibilitas DJP dalam menjalankan tugas administrasi perpajakan. Dalam hal inilah, alternatif yang mungkin dilakukan adalah restrukturisasi DJP menjadi BPP atau Badan Penerimaan Pajak. Baiklah, demikian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.